wabarakatuh. Hai, saya Farzaya Rahma. Dan saya Intan Nurwidianti. Hai, nama saya Berke Imani. Dan saya Solo Putri Ramadhani. Dan saya Monika Anggraini Dewi. Kami dari kelompok 5 TIK akan mempersembahkan sebuah video untuk ujian praktek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Monika Anggraini Dewi dari kelas 91 kelompok 5 tugas praktek TIK. Di sini saya akan mewawancarai Ibu Tuti Alawiyah selaku pembina OSIS di MTS Aliklas. Ibu, saya izin mewawancarai pertanyaan selaku seputar OSIS. Oke. Yang pertama, apakah pemilihan ketua OSIS kemarin berjalan dengan lancar? Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Biasanya menerima beberapa orang untuk menjadi anggota OSIS. Setiap tahun itu kurang lebih itu sekitar 30 sampai dengan 35 orang untuk anggota OSIS. Untuk kandidat ketua OSIS biasanya ada berapa sih Bu per tahunnya? Oke, tergantung yang mencalonkan. Karena mencalonkan jadi ketua OSIS itu satu adalah pribadi siapa yang mau gitu ya. Nanti akan mengisi formulir siapa yang mau dan bersedia. Yang kedua itu dari referensi wali kelas gitu. Nah, di tahun ini itu ada 5 ya. Tahun lalu itu ada 4. Dan tidak jauh sih kalau calon pengurus ketua OSIS itu kalau nggak 4 ya 5 orang. Kalau mau mencalonkan diri sebagai ketua OSIS apa aja sih yang harus prestasi yang harus dimiliki? Untuk jadi ketua OSIS. Yes. Sebenarnya kalau prestasi sih tidak tidak dituntut gitu ya, tapi karena ketua OSIS itu nantinya akan jadi contoh untuk para siswa dan siswi di MTS Aliklas, biasanya sih berkelakuan baik, di mana kelakuannya atau akhlaknya itu bisa dicontoh gitu. Kalau prestasi itu sih relatif ya, karena kalau kita harus yang ranking 1 ya susah, atau harus yang juara lomba ini ya susah. Kalau itu sih tidak. Yang penting anaknya adalah mau bertanggung jawab, bisa dijadikan contoh dan kreatif gitu. Biasanya tempat pelaksanaan OSIS per tahunnya itu di mana sih Bu? Kalau tempat ya di MTS Aliklas, tidak jauh di lapangan ya, di lapangan kita atau di aula gitu. Seleksi OSIS di MTS Aliklas itu seperti apa aja? Seksi. Iya, Divisi seleksi ketua OSIS. Iya. Ketua OSIS atau pengurus? Ketua dan pengurusnya. Beda, kalau ketua tadi yang seperti saya sampaikan ya. Nah, kalau untuk pengurus itu referensinya kita lihat satu dari referensi dari wali kelas gitu kan. Wali kelas per kelasnya itu supaya rata gitu ya. Dari kelas 71, 72, 73 wali kelas itu merekomendasikan siapa saja yang kira-kira anak tersebut nanti bisa membagi waktunya, karena kan OSIS itu nantinya akan ada kegiatan yang membuat anak itu sibuk di luar sekolah. Jadi dicari anak yang kira-kira nanti jika dia sibuk atau ada kegiatan yang membuat dia itu lelah, capek gitu ya, tidak mengabaikan tugas di kelas atau tugas guru. Itu sih kalau beda ya, ketua dengan pengurus. Apa saja struktur pengurusan OSIS? Di MTS Aliklas tahun ini beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini tuh ada perombakan untuk nama-nama divisi di kepengurusan OSIS. Pertama itu divisinya adalah divisi K3 ya, keamanan, kebersihan, dan keselamatan gitu. Terus yang kedua itu divisinya divisi keagamaan dan budi pekerti, terus divisi jurnalistik, terus divisi wirausaha, itu jadi berubah dari yang tahun-tahun sebelumnya. Dan yang terakhir, untuk razia OSIS dijadwalkan atau tidak ya Bu? Tidak, kalau razia OSIS itu tidak pernah dijadwalkan dan sifatnya mendadak, karena tujuannya kalau dijadwalkan nanti bocor. Biasanya berapa bulan sekali Bu? Biasanya sebulan sekali, paling lama itu 2 bulan sekali. Jadi inilah pertanyaan seputar OSIS yang di MTS Aliklas. Jadi dari hasil wawancara tadi, apakah kalian sudah ada minat untuk menjadi anggota ketua OSIS? Jika kalian tertarik, kalian bisa mencalonkan diri kalian untuk ikut kegiatan OSIS tahun depan.